Bab 178, Ariartel 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Terletak di Bolaino, pinggiran Kekaisaran Kiel, desa tempat tinggal Ariartel sama pedesaannya dengan Gidol, kampung halaman Eugene. Ketika Eugene tiba di desa, dia akhirnya mengerti mengapa Qian dan Ciel mengatakan beberapa hal spesifik sebelumnya. Petik 2. Baunya seperti kotoran sapi, komentar Eugene pahit. Sampai taraf tertentu, Qian dan Ciel telah mengatakan yang sebenarnya. Bau kotoran sapi dan kuda tercium di sekitar pedesaan yang tenang. Bukankah lebih baik tinggal di kota daripada di pedesaan? Eugene bergumam pada dirinya sendiri. Aku benci kota karena berisik di sana, gumam Ariartel, mengerutkan kening setelah dia mengikuti Eugene keluar. Dia tampak seperti tidak melakukan apa-apa selain menonton apa yang terjadi di rumah Dragonix sambil mengurung diri di dalam rumahnya, jadi mengapa dia peduli jika bagian luar rumahnya berisik? Namun, Eugene memutuskan untuk tidak menanyakan pertanyaan itu kepada Ariartel. Jangan datang mencariku sendiri, Ariartel berbicara. Ini adalah desa yang tenang. Jika gerbang warp yang menghubungkan ke ibu kota dibuka di sini, berita itu akan mengejutkan semua orang di kota. Jika salah satu Leonhard menggunakan gerbang warp, penduduk desa akan sangat ingin mengadakan festival. Petik 2. Apakah kamu sedikit melebih-lebihkan? Eugene bertanya dengan enggan. Desa ini mengadakan festival untuk anjing tetangga saat pertama kali berhasil menggunakan pispot. Saya tidak ingin memberikan alasan apapun kepada desa untuk mengadakan festival lain atau menarik perhatian karena Anda. Jika dia benar-benar tidak ingin mendapat perhatian, bukankah seharusnya dia tinggal di desa pegunungan terpencil daripada desa seperti ini? Dan bagaimana dia bisa berharap untuk tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan dengan rambut merahnya yang berapi-api? Eugene juga tidak menanyakan pertanyaan itu. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Eugene memiringkan kepalanya. Apa maksudmu? Saya hanya akan mengirim staf sihir, karena saya tidak ingin berhubungan lebih jauh dengan Anda, Ariartel berbicara, memelototi Eugene. Petik 2. Hamel bodoh, aku memberitahumu ini sekarang karena aku terlalu terganggu, tapi aku benar-benar tidak senang dengan kunjunganmu yang tiba-tiba. Jika Anda bukan Leonhard dan reinkarnasi Hamel bodoh, saya akan membuat Anda membayar kekasaran Anda dengan hidup Anda. Apa hubungannya fakta bahwa aku seorang Leonhard? Eugene bertanya dengan sedikit kesal. Memang benar bahwa dunia menjadi damai setelah Great Vermont mengucapkan sumpah. Aku naga, tapi aku menghormati Great Vermont. Ariartel mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tapi kenapa kamu tidak menghormatiku? Aku juga memotong kepala 3 Raja Iblis dengan Vermont. Aku memaafkan kunjunganmu yang tiba-tiba dan ucapan kasarmu, jadi bukankah aku cukup menghormatimu? Saya pikir Anda perlu lebih menghormati saya. Sejujurnya, aku akan membunuh Raizakia, bajingan naga, atas namamu dan naga lainnya dan menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh naga yang tertidur nyenyak 300 tahun yang lalu. Petik 2. Kamu akan menyelesaikannya. Bagaimana? Mata Ariartel berbinar. Kau serius menanyakan itu? Aku akan membunuh Raizakia, Raja Iblis Penahanan, dan Raja Iblis Penghancur. Dalam prosesnya, saya mungkin akan membunuh semua orang iblis berpangkat tinggi lainnya dan memusnahkan Helmut yang dengan sombong menyebut dirinya sebuah kerajaan, kata Eugene dengan acuh tak acuh, tetapi Ariartel percaya tidak ada kata-kata Eugene yang akan menjadi kenyataan. Namun, mata Eugene tenang, dan suaranya tidak bergetar, jadi dia terdengar seperti berbicara tentang kehidupan sehari-harinya, hanya mengatakan padanya bahwa dia lapar atau haus. Jika seseorang lapar, mereka perlu makan, dan mereka hanya bisa minum jika haus. Jadi ya, semua yang dikatakan Eugene tidak sulit untuk diselesaikan karena yang harus dia lakukan hanyalah melakukannya. Membunuh Raizakia, Raja Iblis Penahanan, Raja Iblis Penghancur, dan memusnahkan Helmut tidak akan pernah menjadi kenyataan, tetapi Eugene berbicara seolah-olah dia bisa melakukan hal yang mustahil jika dia hanya mencoba. Oleh karena itu Ariartel bingung. Dia adalah seekor naga muda yang baru saja lulus dari Tukik, dan dia bahkan belum lahir 300 tahun yang lalu, saat dunia berada dalam panasnya perang. Hanya setelah Vermont berhasil mengeluarkan sumpah dengan Raja Iblis Penahanan dan dunia mendapatkan kedamaian barulah dia menetas dari telur. Dia belum pernah mengalami perang, tetapi dia tahu betapa mengerikan perang itu 300 tahun yang lalu. Naga hidup selama ribuan tahun, dan naga, yang baru saja selamat dari pertarungan melawan Raja Iblis Kehancuran, mengatakan bahwa makhluk paling menakutkan dan paling mengerikan yang mereka temui selama hidup mereka adalah Raja Iblis Kehancuran, diikuti oleh Raja Iblis Penahanan. Kamu tidak bisa bertarung dengan Raja Iblis Kehancuran. Naga itu telah memberitahu Vermont dan rombongannya sebagai kata-kata terakhirnya. Kata-kata terakhir sang naga juga merupakan pelajaran yang dipelajari setiap naga melalui rasa sakit yang luar biasa. Bahkan Ariartel pernah mendengar ini dari ibunya sebelum dia tidak aktif. Menampilkan sisik dan luka yang hancur di bawahnya, ibunya memperingatkan Ariartel untuk tidak pernah pergi ke Helmut, mencoba membalas dendam pada Raizakia untuk naga lain, atau melawan Raja Iblis Penahanan, atau berdiri di depan Raja Iblis Kehancuran. Hamel, Ariartel tidak lagi menambahkan bodoh di depan namanya karena dia akhirnya bisa menyadari bahwa pria di depannya bukanlah Eugene Leonhard yang berusia 20 tahun. Dia adalah bintang utama perang dan melakukan perjalanan untuk membunuh 3 Raja Iblis bersama pahlawan Vermont, yang telah menantang Raja Iblis.
Raja Iblis yang sama yang memotong sayap semua naga 300 tahun yang lalu. Ariartel, manajer buayan dan satu-satunya naga yang terjaga, ingin bertanya kepada Hameldinas. Apa kau benar-benar akan membunuh semua Raja Iblis? Ariartel bertanya dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, haruskah aku membuat sumpah kelingking dengan naga yang sedang tidur atau semacamnya? Eugene mendengus ketika dia menjawab, aku lebih suka meninju dan mengayunkan pedang daripada membuat janji. Apakah begitu? Ariartel tidak perlu menyarankan Eugene mengambil sumpah karena dia membaca kebencian Eugene dan keinginan kuat untuk membunuh, yang tidak surut atau berkurang seiring waktu, di mata emasnya yang tenang. Hamel, tidak, Eugene Leonhard akan membunuh semua Raja Iblis. Bahkan jika dia gagal mencapai tujuannya karena kekurangan kekuatan, dia akan terus mencoba segala yang dia bisa untuk membunuh Raja Iblis sampai hari terakhir hidupnya. Jubah itu, Ariartel mengamati jubah kegelapan Eugene dari dekat. Jubah itu adalah artefak luar biasa yang tidak perlu lagi diperbaiki. Bagian dalam jubah itu diukir dengan sihir spasial peringkat tertinggi, dan bagian luarnya dipenuhi dengan mantra pengubah penampilan dan mantra pertahanan untuk serangan fisik dan magis. Petik 2. Itu sudah menjadi artefak yang hebat, tapi itu bukan armor yang cukup bagus jika aku memikirkan musuh yang akan kamu hadapi. Ariartel mengangkat tangannya, membelah udara, dan meletakkan tangannya di ruang yang terbelah. Saya mengelola aset naga yang tidak aktif, tetapi saya menganggap Anda tidak memerlukan perhiasan atau koin karena Anda adalah anggota Leonhardt yang bergengsi. Ariartel berbicara sambil mengeluarkan cincin emas yang tampak biasa. Saya harap ini membantu perjalanan Anda. Namun, Eugene tahu bahwa cincin itu bukanlah cincin biasa. Tidak seperti bagian luarnya, bagian dalam cincin itu berwarna hitam pekat karena diisi dengan huruf-huruf kecil yang tidak dapat dibaca, menciptakan formula ajaib. Apa itu? Tanya Eugene. Itu cincin Agarot. Apa kau tahu siapa dia? Ariartel memandang Eugene. Aku tidak tahu. Siapa dia? Dia adalah salah satu dewa kuno yang menghilang karena mitos yang terutama menekankan dewa cahaya. Kamu pasti sudah mengenyam pendidikan tingkat tinggi sejak kamu lahir di rumah bangsawan yang bergengsi, jelas Ariartel. Ada satu agama yang bisa disebut sebagai agama terbesar di dunia saat ini, dan itu adalah dewa cahaya yang dilayani oleh Kekaisaran Suci Yuras. Agama itu tidak hanya dipercayai oleh Yura, tetapi juga diyakini di seluruh benua. Dewa cahaya bukan satu-satunya dewa di benua itu. Meskipun Yuras telah secara resmi menjadikan agama Dewa Cahaya sebagai agama negara, negara-negara lain menjamin kebebasan beragama, yang menyebabkan berbagai negara dan suku percaya pada berbagai dewa. Misalnya, warga Nahama percaya pada Dewa Gurun dan Pasir. Orang-orang di Simuin, yang terkenal menjunjung tinggi kode ksatria, percaya pada Dewa Kesatria dan kehormatan. Ada juga berbagai kepercayaan di Kekaisaran Kil, tetapi dewa yang paling terkenal adalah Dewa Cahaya, diikuti oleh Dewa Kelimpahan dan Kemakmuran. Selain dewa-dewa yang masih diyakini orang, diketahui bahwa banyak dewa lain yang pernah ada pada zaman dahulu. Agarot adalah dewa perang kuno dari era lama yang bahkan naga yang hidup selama ribuan tahun pun tidak ingat. Cincin itu adalah artefak yang tersisa dari Age of Myth. Cincin itu terbang ke arah Eugene dari tangan Ariartel. Ketika Eugene mengulurkan tangan kirinya, cincin itu terpasang dengan sendirinya di jari manis Eugene meskipun jari-jarinya tidak dihiasi aksesoris apapun. Mengapa kamu meletakkannya di jari manisku? Eugene memiringkan kepalanya. Dari zaman dahulu, cincin di jari manis memiliki berbagai arti, mulai dari kontrak, ikatan, janji. Ariartel berbicara dengan tenang. Setelah menusuk jari Eugene, cincin itu menyusut ukurannya agar pas dengan jarinya dan menyerap darahnya. Tak lama kemudian, penghalang tak terlihat menutupi tubuh Eugene di balik seragamnya. Meskipun Eugene yakin ada sesuatu yang menutupi kulitnya, dia tidak bisa merasakan apa-apa. Saat dia menggosok kulitnya, dia masih bisa merasakan lengannya dan mencabut bulu lengannya. Dia bahkan bisa merasakan sedikit sakit jika dia mencubit kulitnya. Cincin itu akan melindungimu dari bahaya yang mematikan, lanjut Ariartel. Itu tidak akan melindungimu dengan sempurna, tapi itu akan sangat membantu dalam pertempuran melawan musuhmu. Beri aku Akasha. Eugene memberi isyarat pada Ariartel. Setelah Ariartel menyerahkan Akasha, dia memelototi cincin itu dan dapat memahami berbagai mantra yang terukir di atasnya satu persatu. Ini adalah sihir kuno, tidak, lebih dekat dengan sihir ilahi. Tidak mungkin untuk menguraikannya, dan mereka sepertinya tidak membutuhkan mana. Eugene mengamati cincin itu. Meskipun dia mengamati mantra dengan bantuan Akasha, dia tidak bisa menirunya tanpa menggunakan cincin itu sendiri. Ini adalah kasus dengan semua sihir ilahi. Meskipun secara teknis masih diklasifikasikan sebagai sihir, itu pada dasarnya berbeda dari sihir biasa yang menggunakan mana, karena itulah kekuatan pendeta dan paladin disebut keajaiban. Petik 1. Penghalang sihir. Apakah sihir penyembuhan ini? Sihir penyembuhan dengan paksa meningkatkan kemampuan regeneratif pemilik cincin hingga batas maksimum. Untungnya, itu hanya diaktifkan ketika saya menginginkannya, pikir Eugene. Konten iklan. Dia sekarang mengerti apa itu cincin Agarot. Dengan biaya untuk memulihkan tubuh pemiliknya secara paksa, mantra penyembuhan cincin itu mengurangi masa hidup pemilik cincin, mencuri masa depan pemiliknya.
Seiring dengan mencari tahu mengapa cincin itu membuat kontrak dengan pemilik melalui jari manis mereka dan menyedot darah mereka, Eugene juga memahami mengapa Agarot, pemilik asli cincin itu, adalah dewa perang. Agarot ingin pemiliknya berdiri dan bertarung setelah memulihkan tubuh setengah mati mereka beberapa kali melalui ring. Eugene terkekeh sambil mengepalkan tinjunya. Jika dia mau tidak mau menggunakan mantra penyembuhan, dia akan membutuhkan banyak istirahat dan memulihkan vitalitasnya yang akan terkuras habis oleh cincin itu. Selain itu, dia tidak akan bisa menggunakan kemampuan regeneratif cincin itu secara berlebihan dalam pertempuran. Meskipun tergantung pada tingkat keparahan luka, pulih dari satu cedera fatal dengan bantuan cincin akan membuatnya tidak berguna untuk penggunaan selanjutnya. Menggunakannya dengan pengapian, tidak mungkin. Saya lebih suka menderita rebound. Eugene mendecakkan lidahnya. Gagasan menggunakan ignition ke tingkat di mana dia menghancurkan hatinya dan menyembuhkan hati yang hancur dengan cincin Agarot muncul di benaknya. Tidak hanya itu metode gila tanpa otak, tetapi itu juga tidak akan memberinya efisiensi yang dia pikir akan diberikannya, jadi itu hanya akan membuatnya menghancurkan diri sendiri secara bodoh. Ini akan menjadi yang terbaik untuk hanya menerima perawatan untuk cedera, jadi kurasa itu hanya asuransi untuk saat yang tak terelakkan. Untung juga aku bisa memilih untuk menggunakan kemampuannya atau tidak. Saya dapat menyembuhkan luka saya cukup untuk tubuh saya bertahan dan memulihkan rentang hidup saya yang hilang setelah saya bertahan hidup. Jika dia tidak memahami cincin itu melalui Akasha, dia akan menggunakannya secara berlebihan di medan perang dan mati mendadak. Mendengus pada kenakalan dan kekejaman God of War, Eugene mengepalkan tinjunya ketika dia bertanya, apakah kamu tidak akan memberiku senjata? Kamu tidak lagi membutuhkan senjata baru. Ariartel menggelengkan kepalanya. Storm Sword Winded sendiri adalah salah satu senjata terkuat di benua itu. Selain pedang, Leonhardt memiliki berbagai senjata, cukup kuat bahkan membuat naga terobsesi. Vermont telah menemukan dan memonopoli senjata tersembunyi Age of Myth dari seluruh benua 300 tahun yang lalu. Termasuk aset naga yang tidak aktif, tidak ada senjata yang lebih kuat dari yang dimiliki Leonhardt. Aku ingin memutuskan apakah aku membutuhkannya atau tidak. Tampaknya sangat merepotkan untuk mengelola aset naga, jadi kenapa tidak kau serahkan itu padaku? Saya akan memanfaatkannya dengan baik dan mengembalikannya utuh, bersama dengan sejumlah uang dan permata. Jika kamu melewati cermin ukuran penuh di ruang tamu, kamu akan dapat kembali ke perkebunan dragonik. Ariartel mengambil Akasha dari Eugene tanpa basa-basi. Aku akan mengukir mantra drakonik pada tongkat sihir dan mengirimkannya ke perkebunan Leonhardt, jadi jangan datang mengunjungiku lagi. Sepertinya dia tidak berniat mempercayakan Eugene dengan seluruh aset naga. Eugene memperoleh lebih dari yang dia kira dia bisa dari minggu yang dia habiskan di rumah dragonik. Pertama, Alcester telah mengajari Eugene The Empty Palm. Kemudian Eugene bertemu Ariartel, sang naga, dan mengetahui bahwa semua naga selain dia telah tidak aktif. Dan terakhir, dia telah mendapatkan cincin Agarot, yang akan menjadi jaminan Eugene dalam skenario terburuk. Tapi pencapaian terbesarnya adalah dia sekarang bisa melacak Raizakia menggunakan mantra drakonik yang akan diukir di Akasha. Meskipun dia masih membutuhkan barang-barang pribadi Raizakia yang telah digunakan dalam waktu lama atau darah bayi Raizakia, dia sekarang memiliki pilihan, peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu ketika Eugene hanya berkeliaran tanpa petunjuk. Bagaimanapun juga, aku harus pergi ke Kastil Iblis Naga. Eugene sampai pada suatu kesimpulan. Meskipun itu adalah kesimpulan yang sangat akurat, dia tidak dapat segera berangkat ke kastil karena dia masih perlu memutuskan apakah dia akan menerobos masuk ke Kastil Iblis Naga atau menyelinap masuk. Apapun pilihannya, pergi ke Istana Iblis Naga berarti Eugene akan pergi ke Helmut. Selain itu, Istana Iblis Naga dipenuhi oleh makhluk yang paling membenci manusia di seluruh Helmut. Selain menemukan Raizakia, mantra drakonik yang akan diukir pada Akasha akan memiliki formula sihir yang rumit, tetapi mereka memiliki satu tujuan sederhana, pelacakan. Aku mungkin bisa menemukan pecahan pedang sinar bulan melalui mantra. Eugene memiliki terlalu banyak musuh yang kuat untuk dibunuh, jadi jika dia dapat mengembalikan Moonlight Sword ke keadaan semula dari 300 tahun yang lalu, itu akan sangat membantu Eugene dalam membunuh mereka. Dan, Vermont, Eugene berpikir pahit. Vermont menyembunyikan fakta bahwa dia belum mati selama 200 tahun dan melubangi dada Sienna. Dia juga meninggalkan Moonlight Sword di dalam peti matiku. Setelah mencuri kalung Sienna untuk mengganggu reinkarnasi Eugene, dia meninggalkan kalung itu di rumah harta cabang utama keluarga Leonhardt. Dengan menggunakan mantra itu, Eugene mungkin bisa melacak bajingan yang tak terduga itu. Menangis. Mungkin aku bahkan bisa menemukan Anise atau Molon. Anise, menjadi bidadari. Lalu apakah itu akan membawaku ke surga? Eugene bertanya-tanya. Menangis. Hicks. Sepertinya Molon masih hidup, mengingat betapa sehat dan sehatnya dia 100 tahun yang lalu. Tunggu. Dia tidak mati sementara itu, kan? Item favorit Molon akan ada di kastil kerajaan Ruher. Eugene membuat rencana di benaknya. Menangis. Mengapa kamu menangis? Eugene mengerutkan kening dan melihat ke depan, melihat Leo yang menangis saat dia menurunkan bahunya. Petik 2. Apakah kamu tidak sedih? Leo bertanya dengan susah payah. Apakah kamu pikir aku akan mati? Atau kamu akan mati? Menangis. Leo hanya menangis.
Mengapa di dunia ini kamu menangis? Mengapa kamu begitu sedih karena aku kembali ke rumahku sendiri? Eugene benar-benar bertanya-tanya. Aku tidak bisa lagi belajar darimu. Bahu Leo bergetar. Aku sudah mengajarimu semua yang aku bisa, jadi kamu tidak perlu pelajaranku lagi, Leo Dragonic. Eugene dengan tegas berkata, berpikir ini akan menjadi cara yang lebih baik untuk menenangkan Leo daripada menenangkannya dengan sembarangan. Meskipun barusan dia kesal, Eugene dengan sungguh-sungguh meletakkan tangannya di bahu Leo. Meneteskan keringat bukannya air mata, nak. Semakin banyak keringat yang Anda keluarkan, semakin kuat Anda. Jangan lupa pelajaran saya selama pelatihan. Petik 2. Aku akan. Leo dengan sungguh-sungguh mengangguk. Patuhi kata-kata Sir Alcester, dan jangan angkuh karena kamu hanya mengandalkan kekuatan ayahmu. Jika kamu menyombongkan diri tanpa mengetahui apapun tentang kenyataan, kamu mungkin terbunuh oleh orang yang lebih menakutkan dariku. Ya, aku akan. Aku sudah mengajarimu selama seminggu, tapi jangan salahkan dirimu dan kunjungi Leonhardt sendirian, mengira kita memiliki ikatan khusus. Maaf. Leo bertanya balik, tidak dapat memahami Eugene. Setelah merenung sejenak, Eugene mengubah kata-katanya agar anak berusia 10 tahun dapat memahami dengan jelas dan berkata, jika kamu ingin datang, tanyakan apakah kamu bisa datang, tetapi jangan datang jika aku mengatakan tidak, mengerti? Petik 2. Oke, Leo tersenyum cerah saat membayangkan mengunjungi Leonhardt untuk bertemu Eugene. Tentu saja, Eugene akan menolak Leo, apapun yang dia katakan. Saya bermain dengan anak-anak 7 tahun yang lalu, jadi saya tidak bisa bermain dengan seorang anak lagi di usia ini. Bukankah Qian dan Ciel saat ini adalah anak-anak jika Eugene menambahkan usia dari kehidupan sebelumnya ke usianya saat ini? Lalu bagaimana denganku? Apakah saya sudah tua? Pikiran itu tiba-tiba muncul di benak Eugene, tetapi dia tidak memikirkannya lebih jauh. Lebih baik menjadi muda daripada tua. Termasuk kehidupan masa lalunya, Eugene bersikap lunak hanya dengan dirinya sendiri dalam banyak hal.